warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, baik-baik Alhamdulillah Pak. baik-baik Pak. Saya mohon maaf dengan kesibukan dan aktivitas yang sangat padat. Saya tidak bisa berjumpa dengan Bapak di luring. Kita diskusi di daring ini, namun mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dari kegiatan pada pagi hari ini. Ya. Sebelum membahas tentang refleksi, Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada calon mahasiswa calon guru, Pak Alfian Effendi dan juga Bapak Edi Suprayitno, apakah sampai saat ini sudah mengetahui kultur sekolah, terus juga karakteristik murid, dan juga sarana prasarana di sekolah? Silakan Bapak Alfian dengan Bapak Edi Suprayitno. Ya, Alhamdulillah Bapak, saya sudah mengetahui dan mengenal semua apa yang Bapak sebutkan tadi. Baik itu kultur sekolah, karakteristik murid, dan sarpras yang ada di sekolah. Jadi mulai dari itu ya, sehingga fasilitas yang ada. Mungkin hanya itu dulu Pak teman. Ya, saya Pak ya, kalau saya di sekolah saya alhamdulillah juga saya juga mengetahui karakter murid, kemudian kebiasaan murid, kemudian tata tertib yang dilakukan oleh murid di sekolah saya. Semuanya saya sudah tahu Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Syukurlah semoga kedepannya lebih mudah Bapak untuk merancang pembelajarannya. Nah, di tanggal 18 Oktober, Bapak Alfian dengan Bapak Edi sudah melaksanakan praktek mengajar dan sekarang tibanya tanggal 30 Oktober 25, kita akan membahas refleksi seputar pembelajaran yang Bapak sudah lakukan. Setelah saya mengamati video yang sudah Bapak lakukan di situ, saya ini bersama dengan Guru Pamong akan membahas, mengulasih, dan merefleksi bersama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Iya Pak. sekarang saya ingin mendengarkan cerita pengalaman dari Bapak Alfian dengan Bapak Edi Suprayitno saat praktek mengajar berlangsung. Bagaimana? Silahkan Ya, Bapak Alfian duluan. siap izin untuk pertama kali pengalaman saya itu mungkin sangat berharga bagi saya gitu Pak ya. Nah, kemudian saya juga merasa tertantang untuk mengelola kelas dan bersyukur pada murid-murid yang sangat cukup antusias itu Pak. Tapi meskipun ada kendala sedikit Pak, kendala itu ketika saya itu melakukan pembagian kelompok itu Pak. Anak-anak banyak yang menolak atau ada yang tidak mau kelompok ini, kelompok itu. Ya mungkin hanya itu Pak Daman sebagai itu Pak Guru Bapak dosen. Mungkin bisa dilanjut dengan Pak Edi. Mungkin Iya. Pak Edi, silakan bercerita Pak Edi, Iya pengalamannya. Pak. Iya Pak, terima kasih. Pengalaman saya itu sangat berharga sekali Pak bagi saya. Tentunya saya juga merasa tertantang Pak terhadap apa yang sudah saya ajarkan di kelas itu dalam pengelolaan kelas. Namun Pak, yang menjadi kendala bagi saya yaitu tentang keterbatasan waktu Pak. Keterbatasan waktu karena waktu yang saya rasa masih kurang Pak di pembelajaran saya itu. Dan saya sudah bersyukur sekali Pak karena murid-murid saya sangat antusias dalam pembelajaran saya. Seperti itu Pak. Wow, serius sekali Bapak ya. Nah, saya sudah mendengarkan pengalaman selama praktek mengajar. Perasaan Bapak Alfian dan Pak Effendi bagaimana saat praktek mengajar? Dan juga apakah sudah sesuai dengan perangkat yang sudah disusun? Pak Alfian, Pak Effendi? Ya, siap Pak. Kalau perangkat yang sudah saya susun itu sudah sesuai Pak. Cuman saya itu merasa semangat saya itu bercampur dengan gugup Pak. Secara garis besar itu sesuai Pak. Tapi ada satu kegiatan yang saya persingkat karena ada sedikit kendala waktu juga seperti apa yang dialami oleh Bapak Edi Pak. Cukup, terima kasih. Silakan Pak Edi, bagaimana perasaannya saat praktek mengajar kemarin? Iya Pak, kalau perasaan saya senang sekali. Saya bisa berinteraksi dengan baik sama murid-murid saya. Kemudian secara garis besar apa yang saya inginkan itu apa namanya? Yang saya inginkan itu sedikit agak tercapai Pak, seperti itu. Kemudian karena keterbatasan waktu, saya juga merasa apa ya?
kayaknya ada beban tersendiri bagi saya, Pak, seperti itu. Kenapa? Karena saking antusiasnya saya mengajar, kemudian saking antusiasnya murid saya menerima materi yang saya berikan, seperti itu, Pak. Itu Wow, luar biasa Bapak ya, tetap semangat. Nah, sekarang saya sudah mendengarkan dari Pak Alfian dan Pak Edi tentang pengalamannya, perasaannya. Nah, sekarang saya ingin meminta tanggapan dari Pak Iwan Wahyudi selaku guru pamong. Silakan, Pak Iwan Wahyudi ditanggapi. Alhamdulillah, selama saya mendampingi Pak Alfian dan Pak Edi, alhamdulillah sudah bisa, dalam artian ya bisa dalam pengelolaan kelas. Kalau memang ini tanpa menggurui Pak Edi dan Pak Alfian, ya kita sama-sama belajar. Bahwasanya saya juga belajar bagaimana mengatur waktunya, lalu bagaimana mengolah kelas itu dalam bentuk pengelolaan kelompok. Memang sulit, Bapak, tapi kita harus punya kemampuan dalam artian memberikan batasan-batasan yang jelas pada siswa itu. Ada ketentuan memang kalau kita membuat kelompok itu, yang kemarin saya lihat memang anak-anak nggak mau, yang menginginkan ya sama dengan mahasiswa-mahasiswa atau yang lain ya. Anak kita memang mencari nama saja, pokoknya ngapa namanya, memberi nama saja pada kelompoknya, ikut-ikutan. Nah, itu yang paling. Tapi kita kan harus mengetahui dulu bagaimana jalan ceritanya nanti untuk kelompok itu biar jalan. Nah, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Kalau menurut saya, Bapak ya, ini masukan saja, atau mungkin yang lain bisa kita pakai dengan teori yang lain. Kita harus ada dalam kelompok itu heterogen, jangan homogen. Nanti yang pintor-pintor semuanya, biasanya anak-anak itu kan kesana, Pak. Betul. Atau yang yang low, yang ke head, ya. Cuma nanti akhirnya kalau kita presentasi yang kemarin itu, anak-anak pada tertuju pada satu orang saja itu, sehingga jalan cerita dan seterusnya itu ya tidak jalan, sepertinya sendiri-sendiri. Nah, dengan kata itu, maka dalam pembagian kelompok, kalau menurut saya, Bapak, kita sama-sama belajar, yaitu kita heterogenkan saja. Atau ada semacam, kita bagi yang kemampuannya ini, lalu kita ambilkan dengan cara, misalkan kalau bisa Bapak, nah ini cuma sebagai contoh saran saja, yaitu dengan memakai undian. Sehingga anak yang kita sudah setting, anak yang bagian low memilih yang tengah, bagian tengah, median, dan itu. Jadi kelompoknya itu rugi. Nah, itu salah satu contohnya, Bapak. Lalu kalau waktu, memang Pak Edi, kita kalau sudah yang namanya keterusan, dalam enaknya waktu itu, kita sebenarnya harus bisa meminit waktu. Memang sulit, Pak Edi. Iya, Pak. Saya juga sulit. Tapi kita kan harus mempunyai manajemen waktu juga. Dalam artian, ya kalau sudah waktunya untuk sampai di sini, ya kita cukupkan. Dengan kata lain, kita bisa menambahkan waktu. Tapi kalau kita berkelanjutan terus, ya itu nanti, Pak. Sehingga kita harus lebih mengutamakan manajemen waktunya itu. Nah, itu saja yang mungkin. Ini cuma sebagai tambahan saja, tanpa menggurui. Nah, itu mungkin yang dapat saya lontarkan dari pengalaman-pengalaman pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Edi dan Pak Alfian, Pak Daman, selaku pembimbing universitas. Mohon pencerahannya dari Pak Daman mungkin. Terima kasih, Pak Daman. Ya, terima kasih Pak Iwan. Luar biasa deh Pak Iwan, ini sudah lengkap Bapak Ibu, sudah komplit Bapak. Cuma saya nambahkan kalau ke Pak Alfian ini masalah kelompok, jadi nanti bagaimana nanti di kelompoknya itu aktif, interaktif, dan juga didekatkan kolaborasi.
Terus juga untuk Pak Edi ini kan dengan waktu mohon memanage waktu sebaik mungkin dan yang paling penting adalah setiap tahapan yang ada di RWP itu dilaksanakan semua gitu Pak Edi ya. Iya Pak, ya Pak. Siap. Terima kasih kepada Pak Iwan dan juga Pak Alfian Effendi dan juga Pak Edi Supretno sebagai mahasiswa jalan guru, saya apresiasi yang setinggi-tingginya. Dari saya, jadi ke depannya saya selaku DPR yang meminta untuk Bapak Ibu terus belajar, terus juga berbagi praktik baik dan juga saling kolaborasi dan juga gunakan media-media yang interaktif seperti itu. Jangan berhenti belajar dan juga jangan patah semangat gitu. Terus mencoba dan Semangat. mencoba gitu. Bapak Alfian, Bapak Iwan dan juga Bapak Edi Sotne, kita sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di lain waktu. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam keadaan luring. Mungkin itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.